Dia adalah sosok yang dilahirkan untuk menjadi tentara, bukan politikus. Dia hanya bisa diandalkan bertempur seperti di Sumatera pada waktu menghajar PRRI dan di Papua Barat dalam operasi Trikora, tapi tidak untuk berpolitik. Itulah sosok Letnan Kolonel Untung, yang mana dia sebagai penerima bintang sakti atas aksinya dalam operasi Trikora di Irian Barat. Namun setelah memimpin G30S, dia bernasib apes dan memenuhi ajalnya di depan regu tembak. John Rosa dalam dalih pembunuhan massal, Untung memang tidak seberuntung namanya. Dia jadi memimpin gerakan kudeta yang gagal. Untung memang dilahirkan untuk menjadi tentara, tapi tidak untuk berpolitik. Laki-laki bernama asli Kusman ini, seperti ditulis Julius Poor dalam gerakan 30 September, pelaku pahlawan dan petualang, pernah jadi pembantu tentara Jepang Heiho di zaman Jepang waktu umurnya belum genap 20 tahun. Ketika peristiwa Madiun 1948, dia masih berpangkat sersan mayor. Pada tahun 1950-an, dia pernah jadi bawahan Soeharto sebagai letnan dalam batalion Sudigdo di Kleco, Solo. Pangkatnya naik bertahap, yang mana kemudian pada tahun 1962 dia jadi mayor, dan akhirnya menjelang tahun 1965 Letkol Untung ini sudah berpangkat letnan kolonel. Saat bertugas ke Irian Barat, dia memimpin pasukan Banteng Raider dari Batalion 454 Kodam di Ponegoro, Jawa Tengah. Namun malam jahanam itu, peristiwa G30S yang dipimpin oleh Letkol Untung sendiri gagal dan berakhir tragis. 30 September 1965 itu, Letnan Kolonel Untung, sang komandan batalion KK1 Cakrabirawa, ikut mengawal Presiden Soekarno di acara Musyawarah Nasional Ahli Teknik di Senayan. Presiden Soekarno berada di Senayan hingga pukul 11 malam atau 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah itu, Letkol Untung berangkat ke Lubang Buaya dekat Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma untuk melihat pasukannya. Dini hari 1 Oktober 1965, pasukan pun berangkat menculik jenderal-jenderal Angkatan Darat yang dianggap sebagai Dewan Jenderal. Ada 6 jenderal dan 1 letnan berhasil ditangkap hingga berakhir di sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Untuk mencegah coup kontra-revolusioner inilah yang mendorong Letnan Kolonel Untung mengadakan gerakan 30 September yang ternyata berhasil dengan baik. Pagi harinya pada tanggal 1 Oktober 1965, Letnan Kolonel Untung yang pendiam dan dianggap buta politik itu dalam siaran radio Republik Indonesia atau RRI, Letkol Untung disebut sebagai Ketua Dewan Revolusi, di mana anggota-anggota Dewan Revolusi itu adalah orang-orang terkemuka yang tidak semuanya komunis. Untung menjadi salah satunya penanda tangan dokumen Dewan Revolusi itu. Akhirnya mau tidak mau, Letkol Untung menjadi buronan terkait dialah yang memimpin peristiwa G30S. Sebagai sosok yang sangar secara militer, Letkol Untung tergolong apes terkait peristiwa penangkapannya. Pada waktu itu, Letkol Untung yang menghilang setidaknya sejak 2 Oktober 1965, pada tanggal 11 Oktober 1965, Letkol Untung berusaha kabur ke sekitar Jawa Tengah dan dia berada dalam sebuah bus di kota Tegal. Bus yang ditumpangi rupanya dimasuki tentara yang tidak dikenal oleh Letkol Untung. Namun dia tidak mau kena ciduk oleh tentara yang naik itu. Dia memutuskan melompat dari bus. Sialnya, tubuhnya menghantam sebuah tiang listrik. Kesialannya makin bertambah saat orang-orang di sekitarnya mengira dirinya adalah copet. Letkol Untung sempat digebuki oleh massa. Menurut Misbah Yusabiran dalam buku Kenang-kenangan Orang Bandel, Letkol Untung tetap mencoba menunjukkan gengsi sebagai perwira. Letkol Untung memposisikan diri sebagai orang yang tidak takut pada siksaan yang akan menimpanya. Akhirnya nasib apes itu menimpa dirinya. Letnan Kolonel Untung akhirnya ditangkap oleh TNI. Pada awal 1966, Letkol Untung diadili oleh sebuah pengadilan Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub dalam sejarah Indonesia. Berkas-berkas pengadilan dibukukan dan jadi sebuah karya yang berjudul Gerakan 30 September di hadapan Mahmilub Perkara Untung. Dalam laporan ini, pekerjaan Letkol Untung adalah Letnan Kolonel Infanteri Angkatan Darat, Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Cakrabirawa. Berdasarkan keputusan Presiden pada tanggal 4 Desember 1965, Letkol Untung diberhentikan tidak hormat dari pangkat dan jabatannya terhitung mulai 30 September 1965.
Dalam persidangannya, Letkol Untung sempat menceritakan tentang rapat terkait G30S yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 1965. Semula, menurut Subandrio dalam buku kesaksianku tentang G30S, Letkol Untung yang sempat ditahan di instalasi rehabilitasi di Cimahi punya keyakinan dia tidak bakal dihukum mati. Letkol Untung yakin Soeharto bakal membebaskannya karena menurut Letkol Untung, Soeharto pernah menjadi atasannya. Namun, pada tanggal 6 Maret 1966, Mahmiluk memberi vonis hukuman mati kepada Letkol Untung. Esok harinya, dibuatlah surat keputusan dari Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto, yang mana menyetujui keputusan dan eksekusi mati terhadap Letkol Untung. Pembelanya sempat minta gerasi agar tidak dihukum mati, namun gerasi itu tidak datang padanya, tapi hukuman matilah yang menghampiri Letnan Kolonel Untung. Menurut Subandrio, saat itu dia sudah selesai ditanya permintaan terakhirnya. Seperti lazimnya orang-orang yang akan menjalani eksekusi mati. Mungkin karena sedang panik, dia malah tidak minta apa-apa ketika akan dieksekusi mati. Itulah perjalanan sejarah sosok Letkol Untung, mantan Cakrabirawa. Lalu, bagaimana Anda memaknai sosok Letkol Untung ini? Salam jas merah.